Sahabat John Pregador, dalam sesi ini Evangelis Tau Tony membahas tentang dosa yang dapat memutus urapan. Siapapun orangnya, sekalipun itu pendeta, sekaliber apapun, kalau dia melakukan dosa ini akan kehilangan urapan. Dosa ini sangat berbahaya, dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari sahabat John Pregador, tetap kita menjaga kekudusan, ingat akan Tuhan dan cari Tuhan, maka hidupmu akan dimuliakan. Tuhan memberkati. Hari-hari ini kita lihat dunia makin modern, teknologi makin maju, ya kan? Dan racun juga makin banyak. Tetapi waktu ada kasus orang diracun di sebuah pesawat di Jakarta, langsung terbongkar karena bisa deteksi, ya kan, ketika di otopsi mayatnya langsung ketahuan. Lalu seorang gadis yang di salah satu mall di Jakarta juga begitu, dikasih racun di gelasnya, langsung ketahuan. Nah, bagaimana dengan kutukan dan juga santet? Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan, Ya. karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Kalau tingkat dasar itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh, serabut kelapa, tulisan bulu, Ya. berbagai macam benda-benda. Nah, Dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. ada. Orang kalau pasang susu di rongsen juga kelihatan. Oh. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan? Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? bisa Pakunya, masuk itu gini. pinesnya. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, malam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat namanya bayangan bumi. Nah, benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini yang lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Oh, itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya. Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Jadi makanya kalau ada orang nyantet pakai ilmu santet ke Israel, pasti tidak nyampe. Oh iya, pernah ada kelompok santet Indonesia mau nyantet Israel. 1000% tidak bisa. Karena apa? Pertama, nyebrang laut. Kedua, berapa pulau? Berapa pulau? Ketiga, berapa benua? 1 atau 2 benua. Nah, kan setan itu mau pindah lokasi ada izinnya, ibaratnya pasportnya. Sampai Israel paspor habis. Jadi benar kata Alkitab ya, ada teritorial begitu Betul. ya. Nggak bisa. Jadi ini kalau istilahnya polisi ada tingkatan polseknya, tingkatan polresnya, tingkatan poldanya, Ada tingkat polri. mabes. Gitu loh. Jadi nggak semudah itu ngirim santet ke Israel. Nggak bisa. 1000% nggak bisa. Karena melewati berapa pulau,
Melewati berapa negara, ngelewatin berapa samudra, ngelewatin kan satu benua. Jadi betul-betul ada teritorialnya. Ada teritorial. Dan itu santet kelas dasar. Dasar. Ah, selanjutnya. Nah, saya itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu, tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Oh, jadi kutuk, karena Alkitab kan bilang kutuk tanpa alasan tidak bisa kena. Tidak bisa. Dan kita yang dalam Kristus sudah bebas dari kutuk. Bebas dari kutuk, dijamin. Hanya ketika ada dosa mengikat. Contohnya kan ada Pak Gilbert. Iya. Nah, Israel tidak bisa dimantrai, ditenung, dikutuk, disantet tidak bisa. Tapi Bileam punya cara, strategi. Iblis itu punya strategi. Bagaimana yang tidak bisa dimantrai ini supaya tembus. Maka dianjurkan sama Bileam ngomong ke Balak, dan Balak lakukan, dan Israel kena hukuman Tuhan loh Pak Gilbert, kasus itu. Iya. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson kan juga diikat dosa perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan? Iya. Dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak. Iya. Pemerkosaan iya. dan lain-lain. Karena waktu orang berzina itu bukan lagi 2 tapi 1. Nah, rohnya yang cemar. Oh. Gini Pak Gilbert. Ada dosa, semua dosa itu tetap dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang mencemari roh, yaitu dosa perzinahan. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Nah, perzinahan di sini, apa yang dimaksud perzinahan? Apakah harus istilahnya sekamar dulu, melakukan hubungan badan dulu? Kan ada banyak orang bilang, tapi kan saya nggak melakukan hubungan badan, saya cuma nonton-nonton film cabul saja, saya kan tidak hubungan badan, saya kan hanya raba-raba saja. Nah, bagaimana? Yang jelas, yang hubungan jinah di sini adalah hubungan badan, termasuk hubungan sesama jenis. Nah, hubungan badan, hubungan sesama jenis. Nah, ini yang disebut yang bisa memutuskan urapan. Wow, saudara gue kasih dalam Tuhan, betul kata Alkitab, dosa lain dikerjakan di luar tubuh, dan dosa perzinahan dikerjakan di dalam tubuh. Nah, padahal Alkitab bilang tubuh kita adalah bait roh Allah. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, benar kata Alkitab, bersihkan dirimu dari pencemaran jasmani dan rohani. Jadi saudara gue kasih dalam Tuhan, saya percaya dosa perzinahan hubungan sesama jenis misalnya, dosa perzinahan hubungan badan misalnya, lalu dosa perzinahan di dalam pikiran untuk melakukan perzinahan dengan apapun modelnya, ini adalah sesuatu yang mengikat dan membelenggu. Dia butuh pertobatan yang sejati, karena kalau tidak ada pertobatan sejati, cuma nyesel doang istilahnya, pasti akan kembali lagi. Nah, bagaimana dengan termasuk film porno? Oh, termasuk film-film cabul, nah, itu ya, mengikat. Nah, pertama itu dosa yang mengikat karena adalah dia perzinahan. mengikat pemikiran seseorang. Pemikiran. Nah, sehebat ini yang saudara, mungkin saudara berpikir gini, tapi kan saya tidak hubungan badan, tadi pendeta Daud Tony bilang hanya hubungan badan. Nah, tetapi di pikiran. Kenapa? Tayangan-tayangan cabul, ya kan? Film-film cabul, film-film porno, ya kan? Lalu cara pacaran yang porno,
cara pergaulan yang porno, ada orang mungkin udah nikah gitu, tapi sama temennya suka meraba-meraba gitu, itu kan masuk dalam apa? Dalam pikirannya, ya kan? Makanya Daud sekarang ada banyak kejahatan-kejahatan yang begal payudara lah. Nah, itu dosa mengikat. Nah, kalau kita perhatikan Pak Gilbert, sehebat-hebatnya Daud, waktu ditegur, untungnya dia bertobat. Dan dia berkata apa? Jangan ambil rohmu di dalamku. Karena dia tahu bahwa dosa itu bisa memutuskan urapan. Iya. Sehebat apapun pendeta, sehebat hamba Tuhan, sekaliber apapun, begitu dia melakukan hubungan perjinahan, urapan itu putus. Memang dia bisa bangkit bertobat. Ya. Tapi ingat, mendukakan hati Tuhan. Dan istilahnya tidak ada orang yang kebal dengan dosa itu. Iya. Semua orang harus hati-hati. Makanya untuk menghindari perjinahan itu ada Pak Gilbert. Nah, apa itu? Ya, kalau kita kelemahannya wanita, jangan punya pembantu cantik. Ya. Atau sekretaris cantik. Cari aja yang gini atau gini gitu. Lihat aja udah gini Pak Gilbert. Nah, itu aman lah dia. Dosa mengikat itu yang dipakai Bileam untuk menghancurkan Israel. Tetapi Tuhan tolong Israel, yaitu apa? Dengan pertobatan. Kira-kira di akhir zaman ada banyak nggak hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam perzinahan, Pak Daud? Yang jelas, iblis itu kan menggoda terus supaya jatuh. Iblis itu punya kehebatan satu, Pak Gilbert. Dia tidak pernah menyerah menggoda seseorang. Dan istilahnya dosa-dosa lain agak, ya gimana ya Daud ya bilang, dosa yang bisa dimaafkan oleh banyak orang istilahnya, ya kan? Kalau dosanya bohong misalnya, dosanya ketidakjujuran, meskipun itu dosa, ya kan? Tetapi istilahnya masih bisa dimaafkan oleh banyak orang. Udahlah, itu kelemahannya. Tetapi dosa perzinahan itu dosa yang Pak Daud bilang mengikat, membelenggu, menghancurkan, melepaskan urapan, dan akhirnya membuat hidup menderita. Iya. Makanya nomor satu itu perzinahan, begitu. Nah, yang kedua itu baru penyembahan berhala. Makanya kan Israel, Balak, Raja Moab, mendengar omongan dari Bileam, kan langsung melakukan supaya orang Israel menyembah berhala dengan menjebak perempuan-perempuan itu. Dan itu juga yang jatuhnya Salomo, mulai dari dosa perzinahan, lalu akhirnya penyembahan berhala. Itu biasanya jadi teman akrab, abis ini muncul ini gitu. Iya, karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang kan dua dosa ini, yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembahan berhala, dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perzinahan, dikirim santet, pasti kena. Sahabat John Pregador, siapapun kita tidak kebal akan dosa. Oleh sebab itu, mari hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa, apalagi dosa perzinahan dan penyembahan. Ini dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari kita percayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati.